Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada sekitar tahun 2015, Wulan yang saat itu masih berusia 23 tahun memutuskan untuk merantau ke Malaysia. Ia bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi permainan daring. Selama menjalani aktivitasnya di sana, Wulan mulai mengenal seorang pria keturunan India. Hubungan yang terjalin antara keduanya berkembang cukup cepat hingga mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Namun seiring berjalannya waktu, tepatnya setelah hubungan itu memasuki bulan ketiga, sikap pria tersebut mulai berubah drastis. Perkataannya kerap kali kasar dan menyakitkan, hingga pada satu waktu, Wulan mengalami kejadian yang begitu mengejutkan. Saat sedang emosi, pria itu sempat menampar Wulan. Kejadian itulah yang menjadi titik balik perasaan Wulan. Ia mulai merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Akan tetapi, pria tersebut bersikeras mempertahankan hubungan dan menolak perpisahan. Wulan yang merasa terus berada dalam tekanan dan intimidasi akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sekitar bulan kelima sejak hubungan itu dimulai, ia memilih pulang ke Indonesia karena sudah tidak sanggup lagi bertahan dalam kondisi yang serba tidak nyaman tersebut. Setibanya di tanah air, Wulan memanfaatkan tabungan yang berhasil ia kumpulkan selama bekerja di luar negeri. Ia menyewa sebuah bangunan semi ruko berlantai 2 dan membuka sebuah usaha warung kopi. Di bulan pertama, semua kegiatan usaha tersebut dikelola sendiri olehnya. Dalam beberapa kesempatan, adik kandung laki-lakinya serta seorang sepupu turut membantu menjalankan warung itu. Seiring berjalannya waktu, Wulan mulai mengembangkan usahanya dengan membuka sebuah konter pulsa yang lokasinya tidak jauh dari warung kopi miliknya. Di konter tersebut, ia menjual pulsa, aksesoris ponsel, dan berbagai kebutuhan telekomunikasi lainnya. Kedua usaha itu berjalan dengan baik. Setiap malam, setelah menutup toko aksesorisnya, Wulan selalu menyempatkan diri untuk datang ke warung kopi dan melakukan pencatatan serta rekapitulasi pendapatan harian. Hingga akhirnya 2 bulan berlalu. Suatu malam, saat Wulan datang ke warung kopinya, sang adik memberitahunya bahwa ada 2 orang yang mencari dirinya. Mereka adalah sepasang pria dan wanita yang membawa tas besar serta beberapa barang bawaan lainnya, seolah baru saja tiba dari perjalanan jauh. Mereka memperkenalkan diri sebagai Eko dan Rani. Keduanya mengutarakan niat untuk mencari pekerjaan, sembari menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki tempat tinggal karena baru saja diusir dari kontrakan sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa bersedia bekerja apapun, bahkan tanpa mematok upah tertentu, asalkan bisa mendapatkan tempat tinggal dan makan sehari-hari. Setelah berdiskusi dengan adiknya dan sepupunya, Wulan akhirnya merasa iba dan menyetujui permintaan tersebut. Kebetulan juga, baik adik maupun sepupunya memiliki kesibukan masing-masing, sehingga kehadiran Eko dan Rani dirasa cukup membantu operasional warung kopi tersebut. Setelah diberikan penjelasan tentang tanggung jawab dan aturan kerja, pasangan itu mulai tinggal di tempat usaha Wulan dan membantu menjalankan warung kopi. Pada minggu pertama, semuanya berjalan seperti biasa tanpa kendala berarti. Namun, di salah satu malam ketika Wulan seperti biasa datang untuk mereka pemasukan, ia mulai merasa ada kejanggalan. Warung yang selalu ramai oleh anak-anak muda yang sering nongkrong, terutama teman-teman adiknya, ternyata tidak menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan keramaian tersebut. Jumlah uang yang diserahkan oleh Eko dan Rani jauh lebih sedikit dibandingkan saat warung dijaga oleh adik dan sepupunya. Meskipun merasakan keanehan, Wulan berusaha berpikir positif. Ia menganggap mungkin orang-orang yang datang tidak banyak berbelanja. Namun, kecurigaan itu terus tumbuh seiring waktu. Tepat sebulan kemudian, kembali di malam hari ketika Wulan datang ke warung kopi, ia menemukan warung dalam keadaan ramai, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Eko maupun Rani. Warung itu dibiarkan tanpa penjagaan. Wulan mulai merasa heran dan berusaha mencari tahu keberadaan mereka. Sambil menunggu, ia pun mulai merekap seperti biasa. Di tengah aktivitasnya itu,
Pandangannya tertuju pada seorang pria yang duduk di salah satu sudut warung. Pria tersebut tampak mencolok. Ia mengenakan baju putih model takwa, berwajah bersih, dan terlihat sangat tampan. Yang membuat Wulan merasa semakin ganjil adalah kenyataan bahwa pria itu tidak memiliki makanan atau minuman apapun di hadapannya. Ia hanya duduk diam seolah sedang menunggu sesuatu. Karena merasa aneh, Wulan menghampirinya dan menanyakan apakah ia sudah memesan sesuatu. Dengan tenang, pria itu mengatakan bahwa ia belum memesan dan hanya meminta segelas air putih hangat. Permintaan sederhana itu semakin membuat Wulan merasa aneh, namun ia tetap melayaninya seperti biasa. Tak lama kemudian, Eko dan Rani kembali datang. Mereka mengatakan bahwa sempat pergi sebentar untuk membeli makanan. Wulan menegur mereka karena meninggalkan warung dalam keadaan ramai, terlebih lagi laci tempat penyimpanan uang juga cukup penuh malam itu. Sejak malam itu, kejadian serupa terus berulang. Setiap malam, setelah menutup toko aksesoris, Wulan selalu mendapati pria yang sama telah lebih dulu duduk di warung kopi. Penampilannya selalu rapi dengan pakaian putih bersih dan rambut yang terlihat basah seolah baru selesai mandi. Yang semakin mengherankan, pria itu selalu memesan hal yang sama, hanya segelas air putih hangat. Ketika pria tersebut terus muncul malam demi malam, rasa penasaran Wulan semakin besar. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa, terlebih lagi pria itu tidak pernah terlihat nongkrong seperti pengunjung lainnya. Kehadirannya selalu sunyi, tenang, dan penuh misteri, seolah membawa atmosfer yang berbeda dari keramaian warung kopi tempatnya bekerja keras setiap hari. Pada suatu malam, Eko dan Rani mendapatkan tugas dari Wulan untuk berbelanja keperluan warung kopi. Mereka pun pergi meninggalkan warung yang saat itu sudah mulai sepi, meskipun masih ada beberapa pengunjung yang merupakan teman-teman adik Wulan yang sedang nongkrong di sana. Sosok pria yang belakangan menjadi perhatian Wulan juga masih tampak berada di tempat tersebut. Dorongan rasa penasaran membuat Wulan akhirnya menghampiri pria tersebut. Ia mencoba mencari tahu asal-usul pria itu, karena sebelumnya tidak pernah melihatnya datang ke warung tersebut. Saat ditanya, pria itu mengaku berasal dari sebuah desa di sekitar daerah tersebut. Penjelasan mengenai letak desanya membuat Wulan merasa familiar karena ia cukup mengetahui daerah-daerah di sekitarnya. Namun, ketika rute yang dijelaskan oleh pria itu didengar Wulan dengan saksama, ia merasa heran karena lokasi yang dimaksud tidak terdapat pemukiman, melainkan hanya peternakan ayam. Pria itu pun mengiyakan bahwa rumahnya memang berada di belakang peternakan ayam tersebut. Obrolan ringan antara keduanya berlanjut. Wulan merasa semakin heran karena setiap kali pria tersebut datang ke warung kopinya, ia hanya memesan air putih hangat dan tidak pernah memesan kopi atau teh seperti kebanyakan pengunjung lainnya. Meski begitu, Wulan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Justru, semakin lama ia memperhatikan, semakin ia merasa bahwa pria ini memiliki penampilan yang bersih dan sopan. Wajahnya terlihat teduh dan mencerminkan pribadi yang santun. Bahkan dalam hati, Wulan tak menampik adanya ketertarikan, meski ia berusaha menepis perasaan itu karena belum mengenal pria tersebut lebih jauh. Sejak pertemuan malam itu, hampir setiap malam Wulan selalu menjumpai pria yang sama di warung kopi miliknya. Suatu ketika, ia memberanikan diri untuk menanyakan nama pria tersebut. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Abdullah, dan Wulan pun menyebutkan namanya. Obrolan mereka malam itu berlangsung cukup lama dan terasa akrab. Namun, beberapa hari setelah pertemuan tersebut, sosok Abdullah tidak lagi terlihat. Wulan merasa menanti-nanti kehadiran pria itu. Harapan untuk kembali bertemu pun muncul, namun malam-malam berikutnya tetap saja tak terlihat sosok Abdullah. Sampai pada suatu malam, saat Wulan kembali melakukan aktivitas rutinnya merekap keuangan warung kopi, pria tersebut tiba-tiba muncul dan langsung menghampirinya. Pria itu kembali memesan air putih hangat seperti biasanya. Wulan merasa lega karena akhirnya pria itu datang kembali. Ada perasaan bahagia yang muncul secara tiba-tiba. Malam itu, ketika mereka kembali duduk bersebelahan, Wulan bertanya mengenai pekerjaan Abdullah.
Jawaban yang ia terima menyebutkan bahwa Abdullah bekerja di peternakan ayam yang sempat disebut sebelumnya. Awalnya, Wulan berpikir mungkin Abdullah adalah pemilik peternakan tersebut. Mereka pun kembali terlibat percakapan yang hangat dan akrab. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Namun, ada hal yang cukup membuat Wulan merasa aneh. Abdullah mengaku tidak memiliki ponsel. Bahkan, ia tampak seperti seseorang yang sengaja menjauh dari teknologi. Ketika Wulan bermaksud bertukar nomor telepon, pria itu mengatakan bahwa ia tidak memiliki ponsel, tidak memiliki kendaraan bermotor, dan lebih senang berjalan kaki serta membaca buku. Kehidupan yang dijalani Abdullah tampak sangat sederhana. Hal itu membuat Wulan bertanya-tanya, karena meskipun ia bekerja di peternakan, kehidupannya begitu jauh dari sentuhan teknologi modern. Meski sempat merasa heran, Wulan tidak melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang negatif. Justru, ia merasa tertarik dengan kesederhanaan dan kedalaman sikap pria itu. Hingga akhirnya, ketika hubungan mereka semakin dekat, Wulan mengusulkan untuk berjalan-jalan bersama di siang hari, karena pada waktu tersebut ia tidak memiliki banyak kegiatan. Abdullah pun mengajak Wulan untuk berziarah ke makam para wali. Ia meminta agar Wulan mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Saat itu, Wulan memang belum menggunakan jilbab. Namun, ajakan Abdullah seolah menjadi dorongan bagi Wulan yang memang sejak lama berniat untuk menutup aurat. Ia pun menyambut permintaan itu dengan senang hati. Keesokan harinya, mereka berjanji bertemu di warung kopi. Abdullah datang dengan berjalan kaki. Saat tiba, ia melihat bahwa Wulan sudah mengenakan jilbab dan gamis panjang. Mereka pun berangkat menggunakan mobil milik Abdullah, dan ia sendiri yang menyetir. Sepanjang perjalanan, mereka sempat mengobrol sejenak. Namun, tak berselang lama, Wulan merasa sangat mengantuk. Rasa kantuk itu begitu kuat hingga tak bisa ia tahan, dan ia pun memutuskan untuk tidur sejenak di dalam mobil. Setelah beberapa saat, Wulan terbangun karena dibangunkan oleh Abdullah. Ia terkejut ketika diberitahu bahwa mereka telah sampai di makam Sunan Giri. Awalnya, Wulan merasa kebingungan karena seingatnya, ia hanya tertidur sebentar. Namun saat keluar dari mobil dan menanyakan lokasi, ia mendapati bahwa mereka memang sudah berada di Gresik, tepat di makam Sunan Giri. Hal ini membingungkan karena jika dihitung dari lokasi keberangkatan mereka di Magetan, perjalanan menuju ke sana memakan waktu sekitar 5 hingga 6 jam. Wulan sempat memeriksa jam tangannya. Waktu keberangkatan memang tercatat pukul 9 pagi dan mereka sampai sekitar pukul 1 siang. Secara logis, tidak ada kejanggalan dalam waktu perjalanan tersebut. Namun yang membuat Wulan heran adalah perasaan bahwa ia hanya tertidur sekejap, tetapi tiba-tiba sudah berada di lokasi yang cukup jauh dari tempat asal. Meski sempat merasa aneh, Wulan memilih untuk tetap berpikir positif. Mereka pun melanjutkan kegiatan ziarah seperti yang telah direncanakan. Setelah selesai berziarah, mereka pun memulai perjalanan pulang. Dalam perjalanan kembali, mereka sempat kembali mengobrol. Namun, belum genap 10 menit, rasa kantuk kembali datang menyergap Wulan. Ia pun kembali memutuskan untuk tidur selama perjalanan pulang. Tak lama setelah Wulan tertidur, ia dibangunkan dan mendapati dirinya telah kembali berada di warung kopi miliknya yang terletak di Magetan. Ketika memeriksa jam, waktu telah menunjukkan pukul 7 malam. Sekali lagi, Wulan merasakan hal yang ganjil. Ia merasa seperti hanya tertidur sejenak, namun entah bagaimana ia sudah berada di tempat asal. Padahal, bila dihitung berdasarkan waktu secara logis, tidak ada hal yang mencurigakan atau keanehan pada jam tersebut. Namun, perasaan dalam dirinya begitu kuat bahwa perjalanan itu tidak berlangsung selama 5 hingga 6 jam sebagaimana mestinya. Setibanya di warung, mereka pun berpisah. Sejak saat itu, perasaan Wulan terhadap Abdullah mulai tumbuh. Setiap malam, bayangan Abdullah selalu mengisi pikirannya. Namun di sisi lain, ia merasa bingung karena tidak memiliki cara untuk menghubunginya.
Abdullah memang tidak memiliki telepon genggam. Suatu ketika, muncul keinginan dalam diri Wulan untuk mengunjungi rumah Abdullah. Ia ingin mengenal lebih dekat, termasuk keluarganya. Malam itu, Wulan menunggu seperti biasa, namun Abdullah tidak kunjung datang. Keesokan harinya, Abdullah kembali muncul di warung kopi dan sudah duduk di tempat biasanya, ditemani segelas air putih hangat. Wulan langsung menghampirinya dan bergabung di sampingnya. Dalam percakapan mereka malam itu, Wulan menyampaikan keinginannya untuk suatu hari berkunjung ke rumah Abdullah. Ia merasa sudah waktunya untuk mengenal orang tua dari pria yang telah membuatnya jatuh hati, terlebih karena usianya yang telah cukup matang untuk menikah, dan kedua orang tuanya pun sudah mulai menyinggung soal pernikahan. Namun saat itu, Abdullah belum bisa memenuhi keinginan tersebut dan hanya menyampaikan bahwa waktunya belum tepat. Beberapa hari setelah percakapan tersebut, Abdullah datang kembali. Kali ini ia muncul di konter pulsa milik Wulan. Kehadirannya yang tiba-tiba cukup mengejutkan. Tanpa banyak penjelasan, ia mengajak Wulan untuk ikut bersamanya ke rumah. Wulan menyambut ajakan itu dan segera menutup tokonya. Yang terasa aneh adalah saat mereka memulai perjalanan dengan berjalan kaki. Keduanya menapaki jalanan desa, melewati pasar dan perempatan, hingga semakin jauh dari pemukiman. Di kejauhan, Wulan melihat sebuah peternakan ayam yang cukup besar. Di balik peternakan tersebut, terlihat sebuah rumah megah berdiri, tampak mencolok di antara kesunyian desa. Perasaan heran mulai menyelimuti Wulan. Ia tidak pernah tahu bahwa ada rumah sebesar itu di wilayah tersebut. Terlebih lagi, selama ini Abdullah tampil dengan begitu sederhana, tanpa ponsel, tanpa kendaraan bermotor, dan selalu berpakaian bersahaja. Namun kini, fakta bahwa ia memiliki rumah sebesar itu membuat Wulan berpikir ulang. Pria ini ternyata memiliki latar belakang yang tidak bisa dianggap biasa. Setibanya di depan rumah, Wulan melihat pilar-pilar tinggi layaknya bangunan mewah di kawasan elit. Begitu memasuki rumah, matanya langsung disambut oleh tangga melingkar yang menuju ke lantai 2, lantai marmer yang lebar, dan keramik yang mengkilap. Beberapa orang yang tampaknya adalah pelayan lalu lalang di dalam rumah. Di tengah kekagumannya, Wulan duduk di ruang tamu yang megah, dan sempat bertanya tentang keberadaan orang tua Abdullah. Namun, jawaban yang ia terima justru menambah rasa penasaran, karena ternyata orang tua Abdullah tidak tinggal di rumah itu, dan lokasinya tidak disebutkan secara pasti. Abdullah kemudian mengajaknya makan. Mereka berjalan menuju sebuah meja makan besar, dan para pelayan mulai menyajikan hidangan. Hal yang terasa janggal bagi Wulan adalah sikap para pelayan yang sama sekali tidak berbicara. Mereka hanya tersenyum, meletakkan makanan, dan tidak pernah menyapa. Bahkan ada seorang pelayan pria yang membawa ceret besar dan hanya meletakkannya di meja tanpa berkata sepatah kata pun. Meski begitu, Wulan tetap menikmati hidangan sambil berbincang santai dengan Abdullah. Setelah makan malam selesai, Abdullah mengantarkan Wulan pulang. Dalam perjalanan, Wulan kembali bertanya-tanya tentang kehidupan Abdullah yang begitu sederhana di luar, namun ternyata memiliki kemampuan finansial yang luar biasa. Ia bertanya alasan mengapa Abdullah tidak menggunakan teknologi seperti ponsel atau kendaraan pribadi, padahal jelas ia mampu membeli apapun yang ia inginkan. Abdullah hanya menyampaikan bahwa ia lebih nyaman hidup tanpa bergantung pada teknologi dan lebih senang berjalan kaki dalam kesehariannya. Keesokan harinya, ayah Wulan mulai menunjukkan rasa penasaran terhadap perubahan yang ia lihat pada anak perempuannya. Ia meminta Wulan duduk bersamanya dan menanyakan perihal seseorang yang mungkin sedang dekat dengannya. Sang ayah memperhatikan bahwa akhir-akhir ini Wulan sering terlihat tersenyum sendiri, seolah sedang jatuh cinta. Ia pun menyarankan agar Wulan segera mengenalkan sosok tersebut kepada keluarga, dan bila memang sudah serius, sebaiknya segera menuju ke jenjang pernikahan agar bisa segera membangun keluarga dan memberi cucu. Wulan pun menjawab dengan setengah malu-malu, namun tidak memberikan banyak detail. Ia hanya menyampaikan bahwa orang yang dekat dengannya adalah tipe pemalu, dan akan ia ajak bertemu dengan keluarga pada waktu yang tepat. Hari-hari pun berlalu,
dan hubungan Wulan dengan Abdullah semakin intens. Perasaannya kepada pria itu tumbuh semakin dalam, namun ketika Abdullah menyampaikan bahwa belum bisa berkunjung ke rumah Wulan, Wulan sama sekali tidak menaruh curiga. Namun, suasana perlahan mulai berubah. Dua orang yang selama ini membantu menjaga warung kopi, yaitu Eko dan Rani, menyampaikan keinginan mereka untuk berhenti bekerja. Wulan sempat terkejut karena selama ini mereka tampak nyaman dan tidak menunjukkan keluhan apapun. Ketika ditanya alasannya, mereka mengaku sudah merasa tidak betah, terutama karena sering mengalami gangguan yang terjadi di lantai atas warung. Rani pernah mengalami kejadian menyeramkan ketika sedang berada di toilet. Pintu yang sedang ia tutup dari dalam digedor dengan keras, dan saat ia keluar, ternyata tidak ada siapapun di sekitar. Ia mengira Eko yang melakukan itu, namun Eko saat itu justru sedang sibuk melayani pelanggan di bawah. Kejadian itu membuat Rani merasa ketakutan. Eko pun menyampaikan pengalamannya. Suatu malam, ketika hendak tidur, ia mendengar langkah kaki menaiki tangga. Namun ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Suara-suara aneh dan perasaan tidak nyaman itu semakin sering mereka alami ketika berada di lantai atas. Meski begitu, Wulan berusaha menenangkan mereka. Ia meminta Eko dan Rani untuk mencoba bertahan sedikit lebih lama, berharap bahwa gangguan tersebut hanyalah gangguan kecil atau bahkan halusinasi semata. Ia tidak ingin kehilangan keduanya secara mendadak, karena selama ini mereka telah banyak membantu operasional warung kopi miliknya. 3 hari berlalu sejak kejadian itu, Eko dan Rani kembali mendatangi Wulan dengan wajah yang tampak semakin tidak tenang. Mereka mengaku bahwa gangguan yang mereka alami di warung kopi semakin menjadi-jadi. Eko menceritakan bahwa dirinya pernah mendengar bisikan aneh di telinga kirinya, sebuah bisikan yang terdengar seperti lafal adzan, seolah-olah ia sedang dalam posisi seseorang yang sedang meninggal dunia dan dikumandangkan adzan di telinganya. Dalam pengalaman itu, tubuh Eko terasa kaku dan tak bisa bergerak. Ia bahkan melihat tubuhnya sendiri seakan telah terbungkus kain kafan, dan sesosok makhluk tinggi berdiri di dekatnya sambil mengumandangkan adzan tersebut. Ketakutan yang dirasakannya begitu nyata hingga ia memutuskan bahwa dirinya tidak sanggup lagi tinggal dan bekerja di sana. Selain Eko, Rani juga mengaku mengalami kejadian ganjil. Ia kerap merasa diganggu saat berada di atas, bahkan pernah mengalami pintu toilet digedor-gedor saat ia berada di dalamnya. Namun ketika keluar, tidak ada siapapun di sana. Eko pun sempat membenarkan bahwa saat kejadian itu berlangsung, ia sedang berada di bawah, melayani pelanggan. Gangguan-gangguan seperti itu membuat mereka merasa tidak nyaman dan akhirnya bulat memutuskan untuk berhenti bekerja. Setelah berdiskusi dengan adik dan sepupunya, Wulan pun mengizinkan Eko dan Rani untuk pergi. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di situ. Tak lama setelah kepergian keduanya, adik Wulan mulai menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengaku sering memperhatikan Wulan berbicara sendiri, bahkan tertawa atau tersenyum tanpa sebab yang jelas. Hal itu juga diketahui oleh teman-temannya yang kerap nongkrong di warung kopi. Mereka memperhatikan bahwa Wulan sering terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang, padahal tidak ada siapapun di dekatnya. Awalnya Wulan menanggapi dengan ringan, merasa bahwa apa yang dikatakan adiknya hanyalah anggapan yang berlebihan. Namun peristiwa itu terus mengganggunya, terlebih ketika sang ayah memanggilnya untuk duduk bersama keluarga. Di sana, telah berkumpul ibunya dan para adiknya. Sang ayah mulai menanyakan siapa pria yang sedang dekat dengan Wulan. Dengan jujur, Wulan menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalin kedekatan dengan seseorang bernama Abdullah, yang rumahnya berada di dekat peternakan ayam. Sang ayah, dengan nada serius, meminta untuk diajak ke rumah pria itu. Ia ingin mengenal lebih dekat dan mengetahui latar belakang keluarga pria tersebut. Meski Wulan beralasan bahwa orang tua Abdullah tidak tinggal di rumah itu, permintaan sang ayah tak bisa dihindari. Akhirnya, mereka berangkat bersama dengan menggunakan mobil. Di dalam mobil, Wulan duduk di bagian depan, bersama ayahnya, sementara ibu dan adiknya duduk di belakang. Perjalanan mereka menempuh jalur yang sama seperti yang pernah Wulan lewati bersama Abdullah.
Mereka melewati peternakan ayam yang disebut-sebut Wulan sebagai patokan menuju rumah tersebut. Namun, sesampainya di sana, Wulan mulai merasa kebingungan. Rumah besar yang dahulu pernah ia masuki, kini tak terlihat sama sekali. Tempat yang dulunya diyakininya sebagai lokasi rumah Abdullah kini hanyalah lahan kosong dan area pembuangan sampah. Ia pun turun dari mobil, mencoba mencari dan meyakinkan diri bahwa ingatannya tidak keliru. Wulan berjalan ke sana kemari, dengan wajah panik dan kebingungan. Ia mencoba mengingat-ingat letak rumah tersebut sambil menunjuk ke arah yang menurutnya merupakan lokasi rumah Abdullah. Ayah, ibu, dan adiknya hanya bisa memperhatikan tingkahnya yang semakin ganjil. Mereka melihat Wulan berlari ke arah kanan dan kiri, namun tidak ada satupun bangunan seperti yang pernah ia ceritakan. Setelah cukup lama mencari dan tidak membuahkan hasil, sang ayah akhirnya mengajak keluarga untuk kembali pulang. Di rumah, mereka duduk bersama dan mencoba membahas kejadian itu secara tenang. Wulan bersikeras bahwa dirinya pernah masuk ke rumah megah tersebut, bahkan pernah makan di sana bersama Abdullah. Namun, sang ayah mulai menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ia mengaku telah berdiskusi dengan salah satu temannya di pengajian, karena menerima laporan dari adik-adik Wulan serta istrinya bahwa Wulan kerap berbicara sendiri. Teman sang ayah itu menyampaikan sesuatu yang cukup mengejutkan. Menurutnya, Wulan sedang disukai oleh jin muslim. Mendengar penjelasan itu, Wulan sontak kaget dan berusaha menyangkal. Ia tetap bersikukuh bahwa Abdullah adalah manusia, bukan makhluk gaib sebagaimana yang dikatakan ayahnya. Namun, ayahnya kembali menantangnya untuk membuktikan keberadaan Abdullah, yang nyatanya tidak bisa ditemukan di tempat yang selama ini diyakini Wulan. Masih dengan perasaan tidak percaya, Wulan mencoba mencari dukungan dari adiknya. Ia bertanya apakah adiknya pernah melihat Abdullah, pria yang selalu mengenakan baju putih, berwajah bersih, dan terlihat alim. Namun jawaban yang ia terima justru semakin membuatnya bingung. Adiknya mengaku tidak pernah sekalipun melihat sosok pria seperti yang digambarkan oleh Wulan, meskipun hampir setiap malam berada di warung kopi yang sama. Pikiran Wulan pun semakin berkecamuk. Ia mulai mempertanyakan siapa sebenarnya sosok yang selama ini ia temui, ajak bicara, dan bahkan cintai. Namun ia masih belum mampu menerima kenyataan bahwa semua yang dialaminya bisa saja bukanlah kejadian nyata. Malam pun datang. Saat itu, Wulan merebahkan diri di kamar, masih memikirkan sosok Abdullah yang terus menghantui pikirannya. Tepat di samping kamarnya, terdapat sebuah musola kecil yang biasa digunakan untuk salat. Dari arah musola, terdengar suara salat yang dilafalkan dengan jelas. Wulan perlahan bangkit, mendekati arah suara tersebut, dan merasa yakin bahwa suara itu sangat mirip dengan suara Abdullah. Karena musola tersebut tertutup kain, Wulan tidak bisa langsung melihat ke dalamnya. Namun, ketika ia mencoba mengintip, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Sosok Abdullah sedang melaksanakan salat dengan khusyuk, mengenakan gamis panjang dan sorban putih. Ia terus mengamati dengan penuh harap dan rasa penasaran. Suara salam dari Abdullah menandakan bahwa salatnya telah selesai, dan Wulan pun memanggilnya dengan hati yang berdebar. Abdullah menoleh ke arahnya, tersenyum seperti biasa. Dalam hati, Wulan merasa ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan pada keluarganya bahwa sosok itu memang nyata. Ia pun segera berlari menuju kamar orang tuanya, membangunkan ayah dan ibunya. Wulan juga membangunkan adik-adiknya, karena ia ingin semua melihat bahwa Abdullah benar-benar ada, dan bukan sekadar imajinasinya. Saat ayahnya membuka kain penutup tempat salat dan mengucek matanya, tidak ditemukan apapun di ruangan tersebut. Yang tertinggal hanyalah aroma harum yang sangat wangi dan menyelimuti ruangan itu. Perasaan merinding pun menyergap Wulan, sementara sang ayah hanya bisa menatapnya sebelum kemudian merangkulnya dengan penuh kasih. Wulan pun terduduk dan menangis, merasa bingung mengapa semua kejadian aneh ini menimpanya, padahal sebelumnya ia tak pernah mengalami hal serupa. Keesokan harinya, Wulan menanti kemunculan sosok Abdullah. Karena dua penjaga warung kopi telah berhenti,
ia kini menjaga sendiri tempat usahanya itu. Namun, sosok yang ditunggu-tunggu itu tak juga muncul. Disitulah keraguan mulai menghampiri benaknya. Ia mulai berpikir, mungkinkah benar apa yang dikatakan ayah dan adik-adiknya? Apakah benar bahwa Abdullah bukan manusia, melainkan makhluk dari dunia lain? Wulan pun mulai mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian yang telah dilaluinya. Sosok Abdullah yang tak memiliki ponsel, tak menggunakan sepeda motor, rumah yang ia tunjukkan pun dihuni oleh para pembantu yang hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kemudian perjalanan mereka dari Magetan ke Gresik yang terasa begitu cepat, tak masuk akal jika hanya ditempuh dalam waktu sebentar. Ia pun teringat bagaimana Abdullah meminta dirinya menutup aurat saat hendak berziarah ke makam Sunan Giri. Semua potongan peristiwa itu membentuk kesadaran baru dalam dirinya. Pada malam berikutnya, dalam tidurnya, Wulan kembali bertemu dengan sosok Abdullah. Tempat yang ia datangi terasa asing, belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Abdullah tampak mengenakan gamis putih dan bersorban, datang menghampirinya dan mengucapkan permintaan maaf. Wulan menatapnya dengan perasaan yang bercampur aduk, rindu, kecewa, sekaligus sedih. Sosok laki-laki yang sangat ia kagumi dan percaya itu kini seperti menjauh. Abdullah menyampaikan bahwa dirinya tak bisa kembali, namun ia berpesan agar Wulan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak menjauh dari jalannya. Ia juga mengingatkan bahwa keputusan Wulan untuk menutup aurat adalah langkah yang baik, karena itu adalah kewajiban perempuan muslim. Abdullah menenangkan hati Wulan dengan keyakinan bahwa suatu saat nanti, akan ada laki-laki saleh yang akan membimbing dan menuntunnya dalam kebaikan. Wulan pun menangis dalam mimpinya, merasa seakan mengalami perpisahan paling menyakitkan. Selama hidupnya, belum pernah ia bertemu dengan laki-laki sebaik dan sesantun Abdullah, yang tutur katanya lembut dan tidak pernah membentaknya sekalipun. Itulah sebabnya saat terbangun dan mendengar azan subuh berkumandang, hatinya terasa begitu berat. Dalam keheningan pagi itu, ia mengambil air wudhu dengan perasaan sedih yang mendalam. Saat menjalankan salat, ia benar-benar khusyuk dan memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk. Jika benar sosok Abdullah bukan manusia, maka ia berserah diri agar dijauhkan darinya, dan dipertemukan dengan jodoh yang nyata, seorang lelaki yang saleh dan dapat membimbingnya di jalan yang benar, baik di dunia maupun di akhirat. Keesokan harinya, Wulan menyampaikan kepada ayahnya bahwa dirinya telah ikhlas dengan semua yang terjadi. Ia menerima kenyataan jika memang benar Abdullah adalah sosok jin, bukan manusia. Meski demikian, Wulan mengakui bahwa banyak hal baik yang ia terima selama mengenal Abdullah. Ayahnya pun menguatkannya bahwa tidak ada yang perlu disesali, karena perubahan positif yang tampak pada diri Wulan sangatlah jelas. Ia kini menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih santun, dan telah menutup auratnya dengan sepenuh hati. Semua keluarga pun bersyukur atas perubahan tersebut. Hari-hari Wulan kembali dijalani dengan menjaga warung seperti biasa. Pada suatu malam, seorang pelanggan datang dan bertanya tentang keberadaan Eko dan Rani. Pelanggan itu, yang merupakan teman adik Wulan, menyampaikan bahwa ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh keduanya. Ia pernah mendengar mereka bertengkar cukup keras, hingga salah satu dari mereka, yakni Rani, sempat membentak Eko dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka bukan pasangan suami istri. Mendengar hal itu, Wulan pun mulai berpikir. Selama ini ia memang tak pernah meminta bukti pernikahan mereka. Ia hanya menerima pengakuan mereka sebagai pasangan suami istri. Namun kini, ia mulai mengerti, mungkin ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Eko dan Rani di lantai atas warungnya berkaitan dengan dosa yang mereka lakukan. Mungkin memang ada kekuatan gaib yang membuat mereka merasa tak betah. Dalam hatinya, Wulan mulai menyusun kesimpulan. Mungkinkah benar bahwa sosok Abdullah yang misterius itu datang bukan sekadar untuk menemaninya, melainkan juga untuk menjaga dan melindunginya dari sesuatu yang tak kasat mata? Jika benar demikian, ia pun berbisik dalam batinnya, menyampaikan rasa terima kasih kepada sosok Abdullah atas semua kebaikan yang telah diberikan. 2 tahun pun berlalu. Hingga suatu hari,
Wulan diperkenalkan oleh ayahnya kepada seorang laki-laki, anak dari salah satu teman lamanya. Pria itu memiliki kepribadian yang tenang, santun, dan penuh perhatian. Ia hampir menyerupai sosok Abdullah dalam banyak hal. Setelah menjalin kedekatan selama 3 bulan, akhirnya Wulan memutuskan untuk menikah dengannya.